Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bareng aku Nisa Azahra. Kali ini seperti biasa aku bakal ngepresentasiin kembali hasil pembelajaran aku di minggu kemarin. Aku bakal bikin learning journal, tapi kayaknya ada yang kelupaan. Aku Nisa Azahra dengan NIM 231330055. Aku mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ini sekarang aku lagi ada di belakang rumah, karena kalau misalnya nge-record di depan rumah aku jalan raya, jadi agak berisik kayak suara motor. Jadi aku di belakang di pondok. Pertemuan kemarin tuh nggak online lagi ya, udah mulai offline. Dan ini juga udah learning journal yang ke-7, yang berarti minggu depan itu pertemuan ke-8 aku udah mulai UTS guys. Pertemuan ke-7 ini aku bakal ngejelasin keadaan di kelas aku dan juga apa aja yang dipelajari. Nah, kemarin tuh seperti biasa ya, pembelajaran tuh hanya memaparkan materi dari setiap kelompok atau presentasi. Materi dari kelompok 5 kemarin tuh soal berbagai jenis tulisan yang sering banget nih kita temuin. Apalagi kalau kita kan sekarang udah masuk dunia perkuliahan nih. Jadi banyak banget kan tugas kayak artikel, makalah, opini, esai, feature, bahkan berita sekalipun. Apalagi kita ini kan jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Mungkin kedengaran mirip-mirip ya semua itu, tapi sebenarnya mereka itu punya ciri khas masing-masing loh. Nah, kalau artikel itu biasanya tulisan yang berisi pandangan seseorang tentang suatu isu. Bisa yang lagi rame atau kontroversial, tujuannya macam-macam nih. Bisa buat ngasih info, ngajak mikir, bahkan kadang juga buat hiburan. Artikel ini bentuknya non-fiksi dan sering muncul di koran, majalah, atau website berita. Beda lagi nih sama makalah. Kalau makalah tuh masuk ke ranah tulisan ilmiah, jadi lebih serius, bahasanya tuh lebih formal dan struktural. Jelas banget ada kata pengantar, pembahasan, sampai kesimpulan dan saran. Biasanya makalah dipakai untuk analisis sesuatu berdasarkan teori atau hasil penelitian. Nah, terus ada juga nih yang namanya opini. Opini ini bebas ya, tapi tetap berbobot. Opini berbentuk tulisan, menyampaikan pendapat pribadi penulis tentang isu tertentu. Kita bisa setuju atau nggak setuju sama isu tersebut, dan ditulisnya pakai bahasa yang ilmiah populer. Yang penting sih idenya jelas dan alurnya runtut dari pembukaan sampai penutup. Ada juga esai nih, esai juga nggak kalah seru. Isinya tuh tentang campuran ada opini dan fakta, tapi tetap subjektif. Gaya bahasanya bisa lebih santai, bahkan kadang ada juga yang nyeleneh, tergantung penulisnya. Esai juga nggak kaku banget strukturnya, tapi tetap harus ada pendahuluan, isi, dan penutup pastinya. Yang satu lagi ini agak beda dari yang sebelum-sebelumnya, itu ada feature. Ini biasanya tulisannya yang lebih ringan dan humanis, misalnya cerita perjalanan, kisah inspiratif, atau tulisan tentang tempat wisata. Feature ini bisa lebih kreatif dan personal, tapi tetap informatif. Kita bisa bahas bahasanya dari sudut pandang kita sendiri, jadi lebih nyambung sama pembaca. Yang terakhir itu ada news atau berita. Ini sih udah paling sering kita lihat ya. Intinya berita itu laporan tentang fakta yang aktual dan penting buat diketahui banyak orang. Penulisannya harus jelas dan ringkas, dimulai dari judul, tanggal, paragraf utama, isi berita sampai penutup. Nggak boleh ada opini pribadi di dalamnya, karena berita harus objektif. Jadi hal yang bisa aku simpulkan dari makalah kelompok 5 kemarin itu, walaupun sama-sama tulisan, tapi jenis dan gaya maupun tujuan masing-masing itu berbeda-beda. Tinggal kita sesuaikan aja, mau nulis yang serius, yang santai, atau yang ngasih opini pribadi. Semoga penjelasan ini bisa ngebantu kalian dan semoga dosen juga suka. Makasih yang udah mau dengerin aku ngapain materi di learning journal aku yang ke-7 ini. See you next week and bye-bye. Sampai ketemu di UTS minggu depan. Bye-bye.